Papua memanas. Akan ada demo besar-besaran #Save Lukas NMB besok, ditulis oleh Erika Ebener dari laman siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Miris memang. Di satu sisi pemerintahan ini berusaha mati-matian untuk membangun tanah Papua. Di sisi lain, Gubernur Papua Lukas NMB yang sudah ditetapkan sebagai tersangka karena korupsi ratusan miliar hingga triliunan dibela warga Papua. Gak heran kalau Presiden Indonesia sebelum Jokowi tidak mau membangun Papua. Mungkin hal-hal seperti ini sudah terbayang oleh mereka dan mereka malas untuk berurusan. Hari ini muncul isu bahwa di Papua situasinya memanas karena diberitakan akan terjadi unjuk rasa besar-besaran di tanah Papua pada tanggal 20 September 2022. Unjuk rasa atau demo ini dilakukan oleh warga dari segala lini masa dengan tema #Save Lukas NMB. Tagar Save Lukas NMB ini dimunculkan dalam rangka membela Lukas NMB yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK beberapa waktu lalu dan sekarang mereka terkurung di rumah dinasnya. Penetapan tersangka oleh KPK tentu saja mengindikasikan bahwa Lukas NMB sudah terjerat dalam kasus korupsi. Apa yang membuat warga Papua bangkit membela calon koruptor ini? Karena beberapa hal sebagai berikut. Penetapan Lukas NMB sebagai tersangka KPK ini diisukan sebagai sebuah rekayasa politik karena kondisi menjelang tahun politik 2024. Kasus korupsi yang dilakukan Lukas NMB ini diframing sebagai kasus yang memiliki keterkaitan dengan parpol atau pejabat tertentu dan sedikit pun tidak dipandang sebagai satu peristiwa temuan dan fakta hukum tindak pidana korupsi murni. Pihak NMB menghembuskan isu bahwa dirinya ditetapkan sebagai tersangka karena permasalahan gratifikasi yang cuma 1 miliar rupiah. Faktanya PPATK menyatakan bahwa ada ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah di lebih dari 10 transaksi keuangan yang betul-betul di luar kewajaran. Pihak NMB tidak terbuka pada warga bahwa saat ini saja beberapa rekening bank atas nama Lukas NMB sendiri telah diblokir oleh PPATK per hari ini dengan jumlah mencapai 71 miliar rupiah. Warga Papua sama sekali tidak tahu bahwa ada kasus-kasus lain yang sedang didalami oleh PPATK seperti ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan POM, dan bahwa Lukas NMB memiliki seorang pejabat yang diberi jabatan sebagai manajer pencucian uang. Gila, keren banget sampai ada pejabat khusus untuk urusan pencucian uang. Selama ini BPK tidak berhasil atau gagal melakukan pemeriksaan karena selalu tidak bisa diperiksa. Atas kegagalannya ini, BPK selalu melakukan disclaimer atas setiap kasus keuangan di Papua. Seringnya BPK melakukan disclaimer inilah bukti-bukti yang menunjukkan adanya dugaan tindak korupsi pun bermuara di KPK. Sehingga ditemukanlah kasus-kasus hukum yang saat ini telah menempatkan Lukas NMB sebagai tersangka KPK. Selama ini kita hanya mengenal Veronica Koman, seorang aktivis yang selalu menggambarkan kondisi Papua begitu menyedihkan. Ternyata ada sosok lain yang berkuar-kuar lebih tajam dari Veronica Koman tentang Papua dan dia seorang pendeta gereja. Namanya Pendeta Dr. Sokrates S. Yoman MA yang biasa menyebut dirinya Gembala Dr. Sokrates S. Yoman. Kalau kalian menggoogling nama ini, kalian akan menemukan sederetan tulisan dia yang mengatasnamakan agama. Bagaimana dia merasa prihatin terhadap kondisi Papua. Seperti misalnya tulisan dia di tahun 2017 menyatakan kenapa ruko-ruko, kios-kios yang di pasar semuanya dikuasai orang pendatang? Kenapa mama-mama yang pikul noken berisi hasil alam ini hanya dapat tempat di emperan ruko atau di tempat-tempat terbuka yang sedikit kumuh? Kenapa tidak ada kebijakan pemerintah bagi mama-mama ini untuk punya tempat permanen seperti ruko atau kios jual hasil bumi? Buat saya, kalimat seperti itu adalah sebuah kalimat provokasi. Nah, si Gembala Dr. Sokrates S. Yoman ini adalah salah satu pendukung dan pembela berat Lukas NMB. Dia pernah menyebarkan sebuah artikel tulisannya sendiri dalam pembelaannya atas tindakan korupsi Lukas NMB yang menyatakan bahwa pada bulan Maret 2019, Lukas ke Jakarta untuk berobat dan tinggal di Jakarta karena ada COVID-19 dan ada lockdown. Sehingga pada bulan Mei 2019, yang meminta seseorang bernama Tono untuk mentransfer uang sebesar 1 miliar rupiah melalui BCA. Baru tahu saya kalau pandemi COVID-19 buat si Gembala dan Lukas NMB ini terjadi di tahun 2019. Apa salah ketik ya?
Tidak mungkin. Dia menulis 2 kali tahun 2019, yaitu Maret 2019 dan Mei 2019. Masya Allah, Tuhan telah membuka borok si gembala. Seorang ahli agama yang tidak sungkan untuk berdusta demi membela pemberi cuan. Indonesia masuk masa pandemi COVID-19 itu diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Bagaimana Lukas NMB bisa terkena COVID, berobat dan menjalani masa lockdown di Jakarta pada bulan Mei 2019 demi untuk menjustifikasikan gratifikasi uang 1 miliar yang terjadi di bulan Mei 2019. Tuhan telah menggelincirkan pikiran dan jari si gembala Dr. Sokrates S. Yoman saat dia menuliskan pembelaannya pada sang koruptor. Si pendeta Dr. Sokrates S. Yoman ini pula yang memframing bahwa penetapan tersangka terhadap Lukas NMB dilakukan karena menghadapi tahun politik 2024. Lagi-lagi logika si pendeta digelincirkan Tuhan. Sebuah tuduhan serius setingkat korupsi tidak bisa diciptakan hanya karena menghadapi tahun politik. Kegagalan BPK dalam memeriksa keuangan Pemprov Papua selama bertahun-tahun sudah menjadi bukti awal. Temuan PPATK yang menemukan Lukas NMB bisa melakukan transaksi tunai sampai 560 miliar rupiah dengan satu kasino perjudian di luar negeri. Itu duitnya memang dicetak sendiri dalam sehari gitu. Bahkan tanggal 10 Mei 2020 saja, Mahfud MD sudah pernah mengumumkan adanya 10 kasus korupsi besar di Papua, dan kasus-kasus Lukas NMB masuk di dalamnya. Saya menemukan berita tentang 10 kasus korupsi besar di Papua dilansir di tahun 2021. Sungguh mencengangkan, ada daerah yang gubernurnya korupsi besar-besaran, apalagi uangnya sampai dipakai untuk berjudi hingga 1,5 triliun lebih. Lalu diciduk oleh KPK tapi warganya mau unjuk rasa besar-besaran untuk membela si koruptor. Ini hukum alam apa yang sedang diberlakukan? Sebagaimana diketahui, pegiat media sosial Denny Sregar tampaknya geram dengan Gubernur Papua Lukas NMB yang kini berstatus tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebagaimana dikabarkan, jika Lukas NMB terungkap adanya temuan setoran tunai di kasino judi sebesar 560 miliar rupiah. Mengetahui hal tersebut, Denny Sregar pun melontarkan sindiran menohok kepada Lukas NMB yang kini sebagai tersangka korupsi KPK. Pernyataan Denny Sregar terhadap Lukas NMB diketahui melalui akun Twitternya bernama @DennySregar7. Pengkhianat rakyat Papua ternyata adalah pemimpinnya sendiri, tulis Denny Sregar pada Selasa 20 September 2022. Bagaimana menurut Anda?